Kejaksaan Agung, Kejagung, menepis keberatan atau eksepsi dari Ferdy Sambo, istrinya, Putri Chandrawati, dan terdakwa lainnya atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Kejagung menegaskan surat dakwaan Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah disusun lengkap dan cermat tanpa ada celah bagi terdakwa untuk keberatan. Surat dakwaan telah disusun secara lengkap, cermat dan jelas sebagaimana diatur dalam 143 KUHP, sehingga tidak ada celah bagi terdakwa untuk keberatan karena semua surat dakwaan bersumber dari fakta hukum berkas perkara yang dirangkai menjadi surat dakwaan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis. Ketut menerangkan, eksepsi Ferdy Sambo dan kawan-kawan dalam kasus pembunuhan Yosua itu belum menyentuh substansi dari eksepsi sebagaimana pasal 156 KUHP. Substansi yang tertuang dalam pasal tersebut adalah terkait dengan kompetensi peradilan, syarat formil surat dakwaan dan syarat material surat dakwaan, yang konsekuensinya surat dakwaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Namun demikian, seperti kita saksikan bersama, keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa belum menyentuh substansi dari eksepsi itu sendiri sebagaimana diatur dalam 156 KUHP, yakni terkait dengan kompetensi peradilan, syarat formil surat dakwaan dan syarat material surat dakwaan yang berkonsekuensi surat dakwaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum, kata Ketut. Ketut menambahkan, eksepsi para terdakwa hanya bersifat pengulangan dan bantahan. Dia pun menyebut eksepsi Ferdy Sambo dan kawan-kawan beberapa kali ditegur hakim karena sudah masuk pokok materi perkara. Eksepsi penasihat hukum terdakwa hanya bersifat pengulangan dan bantahan, beberapa kali ditegur oleh majelis hakim karena sudah memasuki pokok materi perkara, yakni mengajukan pembelaan sebelum diperiksa perkara pokoknya, sehingga itu harus ditolak dan sidang harus dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, ungkapnya. Kendati demikian, Kejagung menghormati eksepsi yang diajukan para terdakwa. Sebab, sejatinya, kata Ketut, eksepsi merupakan hak dari tiap terdakwa. Ferdy Sambo melawan atas dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdy Sambo malah meminta majelis hakim membebaskannya. Pihak Ferdy Sambo dalam eksepsi atau nota keberatannya meminta 6 hal ke majelis hakim. Mereka meminta hakim menerima eksepsi mereka dan menyatakan dakwaan jaksa batal sehingga Ferdy Sambo dibebaskan dalam perkara ini. Menurut pengacara Sambo, surat dakwaan yang disusun jaksa tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan. Karena itu, surat dakwaan dinilai pantas dibatalkan. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, juga mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa terkait kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Putri tetap mengaku dia dilecehkan oleh Yosua. Bahwa dengan pengesampingan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nopriansyah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Padahal peristiwa kekerasan seksual tersebut terkonfirmasi, ujar tim pengacara Putri Chandrawati dalam sidang di PN Jaksel, Senin 17 Oktober. Dalam nota keberatan, pihak Putri Chandrawati juga memaparkan kronologi pelecehan versi Putri. Pengacara Putri mengklaim tanda-tanda pelecehan sudah dilakukan Yosua saat di Magelang pada 4 Juli 2022. Kala itu, Yosua hendak membopong Putri yang sedang beristirahat di sofa sambil menonton TV. Saat itu Putri menolak Yosua. Terdakwa Putri Chandrawati saat itu sedang sakit kepala dan tidak enak badan. Tiba-tiba Nopriansyah Yosua Huta Barat bermaksud membopong terdakwa Putri Chandrawati yang sedang selonjoran di sofa sambil menonton TV ke kamar di lantai 2. Namun niat dari Nopriansyah Yosua Huta Barat tersebut ditepis oleh terdakwa Putri Chandrawati, ujar tim pengacara Putri. Selain itu, ada kejadian yang diklaim sebagai pelecehan seksual terhadap Putri pada 7 Juli 2022 di rumah Magelang, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu diklaim saat Putri Chandrawati sedang tidur setelah mengantarkan anaknya ke sekolah. Tim pengacara mengatakan saat Putri tidur di kamar di lantai 2 rumah, Putri mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka dan mendapati Nopriansyah Yosua Huta Barat telah berada di dalam kamar.